Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang muliakan Allah SWT. Puji syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT sentiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita untuk selalu ikhlas dalam menjalankan agama yang mulia ini dan istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan melanjutkan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelum ini, yaitu memang agak berapa kali kita siaran ulangan. Terakhir kita membahas tentang tuduhan terhadap Syaikhul Islam Taimiyah bahwa beliau adalah anti terhadap ziarah kubur atau mengharamkan ziarah kubur. Perkataan ini sebetulnya sebuah kekeliruan dan kesalahan di dalam memahami ungkapan dan penjelasan Islam Taimiyah, di mana pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang ziarah kubur. Dalam perkara ziarah kubur ini terdapat beberapa pendapat yang telah beliau bahas. Namun jika kita membaca penjelasan Syaikhul Islam Taimiyah, bahkan beliau memiliki sebuah pembahasan kitab yang diambil dari majmu' fatawa beliau, yaitu tentang ziarah kubur. Di situ beliau tidak pernah mengharamkan ziarah kubur. Namun sebenarnya telah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu bahwa ziarah kubur terbagi kepada beberapa bentuk. Ada ziarah syar'iyah, ziarah yang sesuai dengan tuntunan agama. Ada ziarah muharramah, ziarah yang bercampur dengan urusan-urusan diharamkan. Wa ziarah bid'iyah, ziarah yang bercampur dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Wa ziarah syirkiyah, ziarah yang berunsur melakukan kesyirikan. Dan itu telah kita bahas. Ketika Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan pembagian bentuk ziarah tersebut, dan beliau menjawab berbagai argumentasi orang-orang menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah, mencari berkah dan sebagainya. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama, bukan hanya Ibnu Taimiyah, dan bahkan termasuk ulama-ulama Syafi'iyah. Sebenarnya telah kita nukil pada pertemuan yang lalu itu perkataan Imam Abdul Hadi rahimallahu taala yang telah menjelaskan tentang perkara-perkara yang harus dijauhi oleh seseorang ketika ziarah kubur. Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan lafzu ziarah itu adalah lafaz yang telah mengandung unsur yang positif dan negatif. Artinya apa? Lafaz mujmalah. Bisa ditafsirkan benar, bisa ditafsirkan salah. Kata beliau, ziarah ini adalah lafzul mujmal yadkhulu fi az-ziyarah syar'iyyah wa ziyarah bid'iyah. Kata beliau, kalimat ziarah kubur itu mengandung beberapa makna. Yaitu beberapa makna, diantaranya adalah bisa dimaksud ziarah syar'iyyah, ziarah sesuai tuntunan agama, ziarah bid'iyah, ziarah yang dilakukan dalam perbuatannya atau ketika melaksanakan ziarah itu dicampuri oleh unsur-unsur yang tidak ada tuntunan dalam sunnah Rasulullah SAW. Bahkan mungkin ada unsur-unsur yang bisa menjatuhkan seorang kepada perbuatan syirik. Nah, ini beliau membagi secara umum lafaz ziarah itu. Namun kata beliau, ziarah kubur kebanyakan sekarang dipahami oleh masyarakat umum itu ziarah bid'iyah. Maksudnya apa? Ziarah yang ketika ziarah kubur itu mereka melakukan ritual-ritual yang tidak ada contoh, tuntunan, dan juga anjuran dari Rasulullah SAW. Nah, ini yang beliau tanggapi. Ketika orang berbicara tentang bahwa ziarah kubur seperti itu demikian tidak disyariatkan, itu dilarang. Nah, orang-orang yang untuk menolak, membantah pendapat itu, langsung saja membuat sebuah kesimpulan bahwa ini orang anti ziarah kubur. Ini orang tidak boleh membolehkan ziarah kubur. Padahal yang dilarang bukan ziarah kuburnya, yang dilarang adalah ritual, perbuatan, sikap, tindakan yang ada di kuburan itu yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Cuma telah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu, di antara bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan sunnah SAW adalah menjadikan kuburan sebagai tempat untuk berdoa kepada Allah bagi dirinya. Menganggap bahwa berdoa di kuburan itu lebih makbul, lebih mustajab, atau menjadikan kuburan sebagai tempat untuk menyembelih dengan harapan bahwa bila disembelih di kuburan wali atau kuburan orang soleh ini, bahwa itu lebih mustajab, lebih cepat dikabulkan Allah, atau
amalnya lebih cepat diterima Allah dan sebagainya. Apalagi ada sampai pada tingkatan yang berbau kesyirikan, menganggap dengan ziarah kubur itu penyakitnya akan sembuh, bahkan kadang-kadang sebagian ada yang meminta kesembuhan daripada kepada si mayat yang ada dalam kuburan tersebut. Ketika ini dikritik, ketika ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab-kitab beliau, menjelaskan berbagai keliruan-keliruan itu, dan juga bukan hanya Ibnu Taimiyah, dan para ulama-ulama sebelum beliau juga banyak menjelaskan ya tentang hal ini. Nah, dan beliau menukil penjelasan-penjelasan ulama tentang hal itu. Jadi bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi beliau, ya, di mana kita bila terbiasa melihat bagaimana beliau menjelaskan masalah-masalah agama ini, beliau selalu pertama mengutip Al-Quran, kemudian hadis, kemudian perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan para ulama. Jadi beliau itu justru mengajak kita ini untuk berpedoman memahami agama ini kepada pemahaman ulama, bukan pemahaman yang kesimpulan-kesimpulan persepsi orang-orang yang jauh dari tuntunan pemahaman para ulama tadi. Nah, ini yang beliau jelaskan ketika beliau mengkritisi hal-hal yang tidak pantas dilakukan di kuburan. Karena memang perbuatan itulah yang dilarang ya oleh agama Islam, sehingga di awal Islam ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian Syaikhul Islam juga mengupas tentang perbedaan ulama atau para ulama salaf tentang disyariatkannya ziarah kubur. Jadi sebetulnya jika kita melihat pendapat-pendapat ulama salaf, juga di antara mereka ada yang mengharamkan ya secara mutlak, kata beliau, ya, bahwa larangan Nabi SAW dari ziarah kubur itu belum dihapus hukumnya, lam yunsah. Itu ada ulama yang pendapat demikian. Jadi, tapi Ibnu Taimiyah tidak, Syaikhul Islam Taimiyah tidak memilih pendapat ini. Cuma beliau memaparkan pandangan-pandangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hukum larangan ziarah kubur itu masih belum dihapus. Ya, wa inna hadis nasakh lam yarwiha Bukhari. Di antara hujah orang-orang yang mengatakan mereka adalah karena hadis-hadis yang mengungkapkan dihapusnya hukum larangan ziarah kubur itu tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walam yastashtahir, dan tidak masyhur. Nah, itu di antara argumentasinya para ulama tersebut. Jadi sebenarnya yang membuat kita kadang-kadang tidak sampai pada kesimpulan yang tepat dan benar itu adalah karena kita hanya tahu satu pendapat dan tidak membahas masalah-masalah tersebut, bagaimana sebetulnya mauqif para ulama, bagaimana hujah-hujah mereka, dan bagaimana komentar-komentar para ulama terhadap berbagai dalil tersebut. Nah, walamma dzakar Bukhari ziyarat al-qubur ihtaja bi hadis imra'ah allati bakat indal qabri. Nah, maka itu kata beliau, tatkala Bukhari bicara tentang hukum ziarah kubur dalam sahihnya, itu dia berhujjah tentang hadis seorang wanita yang menangis di kuburan yang telah pernah kita bahas. Maka Rasulullah mengingatkan bahwa untuk sabar dalam musibahnya. Nah, di antara mereka ada ulama juga, kata beliau, man la yastahibuha, ada la yastahibuha, ada yang tidak menganjurkan. Wa minhum man yakrahuha, di antara mereka mengatakan hukumnya makruh secara mutlak. Hal ini sebagaimana dinukilkan dari para ulama tabi'in, Imam An-Nakhai, Imam Sya'bi, Ibnu Sirin, Muhammad Sirin, dan mereka ini adalah ulama-ulama tabi'in yang senior, ulama-ulama tabi'in yang senior. Maka Ibnu Battal menukilkan dari Imam Sya'bi, ya, anhu qala, bahwa Imam Sya'bi berkata, laula anna Rasulullah SAW naha an ziyaratil kubur la zurtu qabra ibni, qabra ibni, ya. Kata beliau Imam Sya'bi, kalaulah bukan Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya Rasulullah itu pernah melarang ziarah kubur, tunggu aku menziarahi kuburan anakku. Ini pendapat bahwa di antara ulama ada yang memang tidak melihat berubahnya hukum tentang larangan ziarah kubur tersebut. Dan Imam Nakhai juga berkata, kanu yakrahuna ziyaratal qabr. Jadi Imam Nakhai, seorang tabi'in juga, mereka memakruhkan ziarah kubur. Memakruh artinya. Kemudian di antara para ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa Rasulullah SAW pernah melarang ziarah kubur. Itu semua ulama tahu tentang hal itu. Ya, ulama-ulama yang belajar, yang berilmu tentunya, bukan ulama-ulama yang mengaku sebagai ulama, ya. Cuma ulama-ulama yang belajar, yang mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW, paham bahwa Rasulullah SAW ya asalnya adalah melarang ziarah kubur.
Kemudian sebabnya adalah sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama adalah karena dalam ziarah kubur yang mereka laksanakan ya melakukan ritual-ritual bercampur kesyirikan. Kemudian juga dalam ketika ziarah kubur mereka meratap-ratap di kuburan atau kadang kala juga serta mereka justru ketika ziarah kubur yatafakhuruna biha, berbangga dengan orang yang meninggal ini bahwa ini adalah orang hebat syair yang paling terkenal atau orang yang paling dermawan, jadi berbangga-bangga. Itu di antara alasan-alasan yang disebutkan para ulama kenapa Rasulullah SAW melarang ziarah kubur di awal Islam. Ya. Kemudian juga ya di antara ulama dalam hukum ya uh, tadi itu setelah ada larangan, apakah hukumnya berubah? Ada nasakh terhadap hukum tersebut. Itu dibolehkan. Nah, lakin ikhtilaf ulama pada dzalika. Kalau pertama ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW adalah hadis yang melarang tentang ziarah kubur. Lalu mereka berpendapat setelah itu tentang hukumnya itu, ketahrim haram itu, larangan pertama tadi itu apakah dihapus hukumnya atau bukan. Nah, ini hadis yang kita sebutkan ya. Uh, bahwa faqila lam yunsakh. Maka di antara mereka ada pendapat belum ada hadis yang menasahkan hukum itu. Ya. Pendapat yang lain adalah yang kedua adalah bahwa ada hadis yang menasahkan hukum tersebut. Nah, lalu tetap mereka ini ada tiga pendapat berarti. Ada mengatakan tidak ada nasakh, tidak ada penghapusan hukum keharamannya. Yang kedua ada pendapat mengatakan hukum keharamannya sudah dihapus ya dengan dalil lain, ya, hadis yang lain. Nah, buktinya ketika Rasulullah SAW ziarah kubur orang tuanya dan beberapa hadis-hadis yang lain juga sabda Rasulullah ala fa inni kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazura fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Ini juga hadis ini yang jadi dasar bahwa hukum keharamannya sudah dihapus. Nah, lalu kehapusnya itu berpindah hukumnya apa? Nah, berbeda lagi pendapat ulama, apakah hukumnya an-nadab atau ibahah? Hanya sekadar boleh atau ada anjuran? Atau dianjurkan atau sekadar boleh saja? Nah, itu di antara pendapat ulama ada tiga di situ berarti. Nah, ada pendapat ulama mengatakan innama nasakh ilal ibahah. Ada yang mengatakan hukumnya kembali boleh. Kalau boleh berarti kan tidak ada anjuran untuk melakukannya, cuma dibolehkan. Wa qala qaumun nusikha ilal istihbab. Ada yang pendapat ulama lagi adalah dihapus hukumnya sehingga menjadi dianjurkan. Nah, lalu Syaikhul Islam menjelaskan ketiga-tiga pendapat itu bisa dipandang benar dari sisi masing-masing. Nah, gimana? Fadiyara idza tadammana amran muharraman min asy-syirki aw kadzibin aw nadabin aw niyahatin fa hadhihi ziyaratu muharramah. Belum merinci. Pendapat yang mengatakan haram itu bisa benar, ya yang dimaksudnya adalah itu ziarah kubur yang bila mengandung unsur-unsur hal perkara yang diharamkan atau unsur-unsur yang membawa kepada kesyirikan atau terdapatnya meratap ya atau apa namanya menangis atau meratap ya di kuburan tersebut, maka hukumnya haram. Nah, itu tidak dihapus hukum ini berarti. Nah, ini perkataan ulama yang mengatakan tidak dihapusnya hukum itu. Alasan yang pertama dibolehkan tadi itu, dilarang yang pertama tadi itu alasannya ada karena ketika ziarah kubur ya dahulu sebelum Islam itu mereka melakukan ritual-ritual kesyirikan atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka hukum itu tidak dihapus. Itu maksud dari pendapat ulama yang tidak dihapusnya hukum tersebut, kata beliau. Nah, adapun bila ziarah kubur itu sekedar untuk sedih saja, melepaskan rindu kepada apa istilahnya kesedihan terhadap orang yang meninggal tersebut karena keluarga dekatnya atau sahabatnya, fahya muhbahah. Nah, kan beliau mengatakan ini hukumnya mubah. Jadi beliau ingin merincikan pendapat ulama tersebut. Ada yang mengatakan haram, ada yang mubah, ada yang mengatakan nadab atau dianjurkan, atau istihbab. Nah, bagaimana mengkompromi pendapat itu? Nah, kenapa ada yang mengatakan bahwa hukumnya belum dihapus? Yang dimaksud kata beliau jika haram, si hukumnya haram bila dicampuri oleh unsur-unsur yang diharamkan oleh agama. Ya, seperti tadi adalah ada unsur ritual kesyirikan ataupun meratap-ratap di kuburan itu, atau sebenarnya budaya jahiliyah saling berbangga-bangga dengan mayat yang telah meninggal itu atas kehebatannya atau prestasi yang dicapai sebelum dia meninggal. Nah,
Ini hukumnya haram. Kemudian kalau hukumnya mubah, kata beliau, kalau ada orang ziarah kuburan tujuannya untuk sedih saja, ya, atau kesedihan terhadap mayat yang telah meninggal itu karena dia kerabatnya atau temannya. Fahiyya mubahah, ya. Maka beliau mengatakan seperti ziarah kubur orang kafir. Para kasafiyah, kata beliau. Jadi beliau mengatakan seperti ziarah kuburan orang kafir, maka dibolehkan li'aji tazakuril akhirah. Tujuannya tazakuril akhirah. Kalau ziarah kuburan kafir adalah untuk mengingat akhirat. Nah, itu dibolehkan. La li du'ailahu wa istighfarilahu. Bukan untuk mendoakan si mayat itu dan bukan pula untuk memohonkan ampunan bagi si mayat itu. Kenapa? Karena untuk meminta ampun bagi orang kafir itu diharamkan dalam agama kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiy wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Kata Allah SWT, tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun bagi kaum orang-orang musyrikin itu. Ya, walau kan uli kurba, walaupun orang musyrikin itu sendiri karib kerabatnya, ya, orang tuanya kah, bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, saudaranya, anaknya, ya, istrinya, seterusnya, walaupun dia adalah karib kerabatnya. Ya, maka Allah katakan, maka nalin nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun sekalipun mereka itu adalah karib kerabatnya. Setelah jelas bahwa mereka itu adalah tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka orang musyrikin itu adalah mereka adalah penghuni neraka jahim. Ini dalil tentang larangan untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin atau orang-orang yang di luar Islam jika mereka telah meninggal. Baik. Kemudian juga disebutkan dalam hadis sahih, ya, yaitu hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bahwa beliau ziarah kuburan ibunya, lalu beliau menangis dan menangis juga membuat menangis orang-orang sekitar beliau. Lalu beliau berkata, istazantu rabbi fi an azura qabraha fa'adzina li. Aku mohon izin kepada Rabbku untuk ingin menziarahi kuburan ibuku, maka Allah mengizinkan. Wastazantuhu fi an astaghfira laha falam ya'zan li. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diberikan izin bagiku, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyebutkan, zurul al-qubura fa innaha tudzakirumul akhirah. Ziarilah kubur, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap akhirat atau kehidupan akhirat. Baik. Adapun kalau ziarah kuburan orang-orang beriman, ya, adapun kalau ziarah kuburan orang-orang beriman, ya, apa kata beliau? Lidu'ail mauta, untuk mendoakan orang yang meninggal itu, bukan berdoa kepadanya, mendoakan untuknya. Jadi berdoa kepadanya, berdoa untuknya itu berbeda. Berdoa untuknya, mendoakannya kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah mengampuninya, ya, melapangkan kuburannya, menjauhkannya dari siksaan dan sebagainya. Adapun berdoa kepadanya berarti meminta kepada si mayat itu yang tidak boleh, ya. Kasolati alal janazah, ataupun di kuburan itu boleh juga melaksanakan salat janazah jika belum sempat menyolatkannya. Fahada mustahabun qaddala ala qalatis sunnah alaihi. Nah, kata beliau ini dianjurkan karena ada sunnah yang membolehkan hal itu, ya, menunjukkan tentang kebolehan itu. Jadi ini penjelasan-penjelasan yang beliau di dalam setiap pembahasan beliau kalau membahas kita masalah itu ya sangat luas kupasannya, ya, dengan cara ilmiah sekali gitu. Jadi betul-betul memuaskan penjelasan beliau. Maka orang siapa terbiasa membaca kitab beliau luar biasa, ya. Kemudian juga Syaikhul Islam Taimiyah membagi, ya, ziarah kubur itu dalam bahasan kitab beliau yang lain, itu dua bentuk, ziarah syar'iyyah wa ziarah bid'iyah. Jadi kalau beliau mengharapkan, beliau tidak akan membuat
istilah ziarah syar'iyah, ziarah yang dibolehkan dalam agama, atau ziarah bid'iyah. Maka ziarah bid'iyah ini yang beliau ingkari. Tetapi orang-orang yang tidak senang dengan penjelasan beliau mengatakan, wah, dia mengharamkan ziarah kubur secara mutlak. Tidak. Yang beliau kritisi, yang beliau ingkari adalah apa yang diingkari para ulama adalah ziarah-ziarah bercampur dengan unsur-unsur bid'ah atau unsur kesyirikan. Ya, wa ziarah bid'iyah. Maka beliau mengatakan, wa muradu hadal ikhtilaf, wa muradu hadal ikhtilaf innama huwa tanawu' fi taqsimi wal ard. Tujuannya ini untuk menunjukkan pembagian dalam penjelaskan, ya, sesuai dengan kebutuhan orang yang ingin dijelaskan kepadanya. Jadi ada ziarah syar'iyah dan ziarah bid'ah. Kalau seandainya beliau tidak membolehkan, tentu tidak akan beliau gunakan istilah ziarah syar'iyah. Baik. Dari sini jelaslah bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengharamkan ziarah kubur secara mutlak, ya. Tapi belum membedakan antara ziarah yang diharamkan, ziarah yang dibolehkan, dan ziarah yang dianjurkan. Jadi di sini jelas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah mengharamkan ziarah kubur. Namun beliau merinci, membedakan antara ziarah yang diharamkan, ziarah yang dibolehkan, mubahah, wa ziarah mustahabbah, ziarah yang dianjurkan. Adapun menziarah kubur Rasulullah SAW, ziarah syar'iyah, ya, ziarah syar'iyah sebenarnya yang dilakukan oleh para ulama-ulama Islam itu ketika mereka salat di masjid Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, ya, ketika masuk ke masjid beliau mengucapkan salam, ya, kemudian dan juga ketika salat, wa hadza masyhur bi ittifaqil muslimin, ya. Ketika mau masuk masjid mereka memberi salam kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian juga di dalam sholatnya, ya, dan lainnya itu juga dimasyariatkan bagi kaum muslimin. Ziarah kubur Nabi SAW tidak ada ulama yang mewajibkan. Nah, itu beliau ingin menjelaskan. Kenapa? Karena ada sebagian pemahaman orang-orang yang melaksanakan umrah dan haji itu mereka mengkaitkan antara kesahan ibadahnya dengan ziarah kubur Nabi SAW. Karena di sana memang ada hadis-hadis yang cacat, ya, hadis yang lemah, dijadikan hujah oleh mereka. Tapi hadis tersebut tidaklah sahih. Maka sepakat ulama Islam bahwa ziarah kubur Nabi SAW tidak ada dalil yang mewajibkan. Ya. Dan juga tidak ada dalil khusus dalam Quran Sunnah yang memerintahkan secara khusus untuk ziarah kubur Nabi SAW. Memang tadi dibolehkan ziarah kubur, ya, ziarah syariah, tapi perintahnya secara umum, kubur, tidak ada khusus kuburan Nabi, gitu maksudnya. Tapi kuburan secara umum, tentu kalau ziarah kuburan secara umum termasuk kepada kuburan siapa, baik kuburan Nabi SAW atau kuburan para ulama dan kuburan orang-orang biasa. Maka tidak ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah ada perintah secara khusus untuk menziarahi kuburan Rasulullah SAW. Wa innamal amru mawjud fil kitab wa sunnah as-salatu wa taslim alaihi. Tetapi yang ada dalam Quran perintahnya adalah mengucapkan salam dan salam untuk Rasulullah SAW. Itu jelas, ya. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Juga sini juga terjawab oleh kita, ya, adanya orang-orang mengatakan, oh, itu orang anti selawat. Tidak, masa anti selawat? Ya, orang anti selawat berarti bisa kufur dia. Ya. Salawat adalah suatu, kalau dalam salat merupakan rukun, yang menurut sebagai mazhab, kan. Baik. Maka yang diperintahkan dalam Al-Quran Sunnah adalah mengucapkan salat salam kepada Rasulullah SAW. Ya. Juga dalam hadis lain Rasulullah SAW seperti di hari Jumat ini, yang khaira ayyamikum yaumul Jum'at, sebaik-baik hari kalian hari Jumat, ya khairu ayyam tala alaihi syams yaumul Jum'ah. Sebaik-baik matahari terbit adalah hari Jumat, gitu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW fa'aksiru fihi minas salati wassalami alayya o kama qala sallallahu. Maka perbanyaklah oleh kalian pada hari Jumat itu untuk mengucapkan salam kepadaku. Man shalla alaihi salatan wahidah shalla biha alaihi asyarah. Dalam hadis lain Rasulullah mensabdakan, barang siapa mengucapkan salat kepadaku 1 kali, Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Nah, kemudian juga Rasulullah menyebutkan al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itulah orang yang apabila disebut namaku di sisinya dia tidak mengucapkan selawat kepada aku. Banyak sekali hadis-hadis tentang dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fasallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira.
Faziaratu qabrihi mustahabatun ka ziyarati qabri ghairihi. Maka ziarah kubur Rasulullah SAW hanya dianjurkan sebagaimana hukumnya menziarahi kubur-kubur lainnya. Wattafaqa ulama ala ahli Madinah la yazuruna qabr Nabi SAW kullama dakhala masjid. Para ulama sepakat bahwa penduduk Madinah dari para kalangan sahabat, para tabi'in, ya mereka tidak menziarahi kubur Nabi SAW setiap masuk masjid atau setiap keluar dari masjid. Ya, la li du'a wala li ghairi, baik untuk berdoa atau selainnya. Jadi ini beliau ingin menyebutkan karena ada pemaham sebagian masyarakat bahwa setiap datang ke masjid harus datang ke kubur Rasulullah atau menganggap bahwa ingin doa yang makbul harus dekat kubur Rasulullah. Ini yang ingin dijelaskan oleh beliau. Maka beliau menyatakan di sini bagaimana para ulama-ulama di kalangan para sahabat, para tabi'in yang hidup di masa itu. Mereka ketika di Madinah, tinggal di Madinah sendiri, tidak setiap masuk masjid, setiap keluar masjid, mereka datang ke kubur Rasulullah. Juga tidak pernah mereka bila ingin doanya atau ingin berdoa, harus mendekat ke kubur Rasulullah. Kemudian, ya, bahkan ya'tuna masjid, tetapi mereka adalah datang ke masjid Rasulullah SAW, karena memang anjuran untuk datang ke masjid Rasulullah SAW itu besar pahalanya. Ya. Kemudian Rasul menyebutkan, salatu bifistihadab, ya, di alfi salatin, ya, di salat di masjid Rasulullah SAW itu adalah pahalanya 1000 kali salat dibanding di masjid selain masjid Rasulullah SAW, kecuali Masjidil Haram, kata beliau. Wa hum fi kulli salatin fi masjid Rasulullah SAW, ya, wa fi masjid ghairi yaquluna, di mana masyarakat, para ulama-ulama, para sahabat yang masyarakat Madinah, mereka setiap salat di masjid Rasulullah SAW atau di masjid lainnya, mereka mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Mereka mengucapkan salat kepada Rasulullah kapan Nabi mana saja. Ya. Wassaluna alaihi wassaluna Allah lahu al-wasilah. Juga mereka salawat kepada Rasulullah SAW dan juga memohonkan wasilah bagi Rasulullah SAW idza sami'ul adzan, bila mereka selesai mendengarkan adzan. Ya, selesai adzan kita anjurkan untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian memohonkan al-wasilah. Man sa'alallah lil wasilah hadal lahu syafa'ati, kata Rasulullah SAW. Ya, sami'tul mu'azzina faqul misma yaqul summa sallu lil wasilah. Bila kalian mendengarkan orang azan, kata Rasulullah SAW, ikutilah apa yang diucapkannya, kemudian mohonkan setelah selesai azan itu untukku wasilah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa mohonkan wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama di kota Madinah. Adapun hukmu dekyan ahli Madinah qabr Rasulullah SAW idza qadimu min safarin, beliau menjelaskan lagi. Adapun mendatangi apabila penduduk Madinah itu, ya, keluar dari kota Madinah, kemudian kembali masuk Madinah, idza qadimu min safarin, bila pulang dari suatu perjalanan, ya, mendatangi kubur Rasulullah SAW, atau ahli Madinah, atau selain penduduk Madinah, idza qadimu min safarin, apabila mereka datang dari perjalanan, fahadha fi qaulan. Di sini ada dua pendapat. Nah, ini beliau ingin merinci, saya rinci-rincinya pendapat-pendapat tentang masalah ziarah kubur Rasulullah SAW dan bagaimana para ulama menerapkan perintah dan hukumnya dalam kehidupan mereka sehari-hari di kota Madinah. Nah, kalau pulang dari perjalanan, baik penduduk Madinah atau bukan penduduk Madinah, itu hukum mendatangi kubur Rasulullah SAW itu apa? Nah, ada dua pendapat kata beliau. Yang pertama, al-jawaz, boleh mendatangi kubur Rasulullah SAW, ya, karena berdasarkan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berdasarkan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka fataba'ahu jama'atun. Jadi ada ulama yang mengikuti pendapat ini. Ya, sekelompok ulama, sekelompok muslimin banyak mencontoh hal itu. Wa lam yakun hadza minas sunan masyhura. Sekalipun ini tidak termasuk sunan yang masyhur. Ya, sunnah yang masyhur kita. Idram ya'murhum Rasulullah SAW bidzalik. Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan hal itu. Jadi tidak ada anjuran baik penduduk Madinah atau orang yang baru datang sampai di Madinah, kata beliau, Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan mengunjungi kubur Rasulullah SAW. Yang dianjurkan hanya mengunjungi masjid Rasulullah SAW. Kama amarahum ayyusallimu alaihi fis shalah. Ya berbeda. Tapi Rasulullah hanya menyuruh agar mereka mengucapkan salawat dan salam, ya, kepada Rasulullah SAW dalam salat dan di luarnya. Maka sallu alayya fa inna salatakum tablughu haitsu ma kuntum. Bersalawat kepadaku dimanapun kamu berada, semua salawat kalian akan sampai kepada Rasulullah SAW. Inna lillahi malaikatun siyahin yuballighu an ummatis salam. Kata Rasulullah SAW bahwa Allah memiliki malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan salam umatku kepadaku. Nah, itu di antara
pendapat yang pertama adalah boleh berdasarkan perbuatan umat. Tapi beliau mengatakan tidak pernah diperintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan hal itu. Bila seseorang baru sampai Madinah atau penduduk Madinah pulang dari perjalanan untuk mendatangi kubur Rasulullah SAW. Pendapat yang kedua kata beliau adalah al-manu' min itiyanil qabr, larangan dan mendatangi kubur Rasulullah SAW, wal iktifa bi salati wassalam alaihi fil masjid, cukup mengucapkan salawat dan salam saja kepada beliau di masjid Rasulullah SAW. Ini hal-hal yang beliau rinci ya di dalam penjelasan masalah. Mulai dari ziarah kubur secara umum, kemudian mencari kubur Rasulullah secara khusus. Ya. Maka di sini Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama, ya. Dan juga beliau menjelaskan tentang ziarah kubur Rasulullah SAW, mengucapkan salam kepada Rasulullah di dekat kubur Rasulullah SAW. Nah, itu kalau dia ziarah kubur tadi kita bicara tentang hukum ziarah kubur. Setelah itu beliau nanti kalau orang ziarah kubur bagaimana pola mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW itu, kemudian berdoa. Nah, ini juga beliau merinci, menjelaskan tuntunan dan pendapat para ulama dalam hal ini. Ya, maka beliau menyebutkan, menjelaskan tentang perbedaan para ulama ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah di sisi kuburan, di sisi kuburan Rasulullah SAW, dan kepada dua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Apakah dia menghadap ke kuburan atau dia menghadap ke kiblat? Nah, ini beliau apa ini? Tujuan beliau menjelaskan ini. Begitu para ulama boleh nggak mengucapkan salam atau berdoa mengarah ke kuburan atau harus menghadap kiblat? Nah, kalau yang dibahas ini ada mengucapkan salam. Ya, kalau salam, faqala a'imma salasa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Itu tiga pendapat ulama dari mazhab fikih, yaitu mulai dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, rahimahullah, innahu yastaqbilul qabr. Dia boleh menghadap ke kuburan ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ya, wa yastaqbilu qiblah, dan membelakangi kiblat. Wa yusallimu ala Rasulullah SAW. Lalu dia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW min tilqa'i wajhihi, ya, di hadapannya, summa yanharif qalilan, kemudian bergeser ke kanan sedikit lagi, wa yusallimu ala Abu Bakar. Jadi ini kubur Rasulullah SAW, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian setelah itu mengucapkan salam kepada Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Abu Bakrin. Ya, bergeser. Kata ini tuntunan para ulama. Kemudian semuanya harif qalilan wa yusallimu ala Umar. Kemudian bergeser lagi, mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Wa hadza fi aktsar sahabat. Ini adalah perbuatan kebanyakan para sahabat ketika mengucapkan salam ziarah kubur Rasulullah SAW. Jadi susunan kuburan Rasulullah SAW dengan kubur Abu Bakar dan Umar, pendapat yang rajih ada beberapa pendapat, tapi yang menyebutkan adalah bahwa kepala Abu Bakar itu pas di pundak Rasulullah SAW, dan yang kepala Umar itu di pundaknya Abu Bakar. Gitu. Jadi ini Rasulullah, ini Abu Bakar, terus di bawahnya ada Umar. Maka pertamanya kubur Rasulullah SAW, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum, kemudian geser kanan kalau kita menghadap ke kuburan, assalamualaikum ya Abu Bakr, kemudian assalamualaikum ya Umar. Itu kata beliau menjelaskan tentang bagaimana tuntunan para sahabat dalam mengucapkan salam ketika ziarah kubur Rasulullah SAW. Adapun mazhab Abi Hanifah kata beliau adalah fa inna musallim ala Rasulullah SAW yastadbir al-hijrah wa qila yaj'alha an yasari. Jadi kalau menurut mazhab Imam Abi Hanifah kata beliau adalah justru dia mengelakkan kubur menghadap ke kiblat atau di sampingnya. Nah, itu. Adapun waktu berdoa, nah yastaqbilul qiblah ittifaqan. Nah beda, jadi beda antara mengucapkan salam dengan berdoa. Adapun berdoa tidak menghadap kuburan, itu sepakat ulama di situ. Nah itu begitu rincinya hal itu beliau jelaskan supaya kaum muslimin tidak salah memahami penjelasan-penjelasan para ulama. Maka beliau rinci. Kalau mengucapkan salam boleh menghadap. Itu ada 3 pendapat mazhab di sana, termasuk dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kecuali Abu Hanifah menganjurkan untuk membelakangi kubur, mengucapkan salam itu atau di sampingnya. Menyamping itu ya, menyamping gitu ya. Kemudian adapun ketika berdoa ya, itu adalah menghadap kiblat. Nah, wa kana Malik rahimallahu taala min a'dhamil a'immah karahiyatan lidzalik. Jadi Imam Malik adalah ulama yang paling tegas dalam melarang menghadap ke kuburan ketika berdoa itu. Adapun riwayat yang dinukirkan kata beliau ya, bahwa Imam Malik berkata kepada seseorang namanya Mansur ketika bertanya tentang menghadap hujrah, artinya kubur Rasulullah SAW dengan berdoa,
lalu membolehkan hal itu adalah ini adalah pendapat yang dusta terhadap Imam Malik. Laisa laha isnadun ma'ruf, tidak ada isnad yang kuat yang jelas menyampaikan itu. Wa khilaf as-sabit manqul anhu, ini berbeda dengan pendapat yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Imam Malik, ya, dalam kitab-kitab fikih menukil pendapat Imam Malik. Taib. Amma qasdul qabr liyad'u za'ir li nafsihi. Beda lagi nih. Adapun orang menuju kuburan untuk seseorang berziarah ingin berdoa untuk dirinya. Ingin berdoa ini untuk dirinya. Maka dia pergi ke kuburan menganggap di sana lebih makbul. Maka ini yang beliau katakan bahada bid'atun. Ini adalah bid'ah. Lam yakun ahadun minas sahaba yaqifu inda qabr Rasulullah SAW liyad'u li nafsi. Tidak ada satupun sahabat melakukan. Kalau ingin berdoa, mereka mendekati kubur Rasulullah SAW untuk berdoa bagi diri. Itu yang beliau jelaskan. Jadi, ingin mengapa? Ya, ini mengajak umat agar benar-benar tepat dalam melaksanakan agama ini. Tidak adanya kecondongan-kecondongan ataupun sikap-sikap yang dikhawatirkan, yang dapat mengelincirkan orang-orang awam kepada hal-hal yang bau kesyirikan. Itu sebenarnya yang ingin beliau jelaskan. Kalau dia untuk berdoa untuk dirinya, tidak ada anjuran. Kalau mau berdoa, berdoalah di dekat kuburan. Tidak ada demikian. Dan barang tidak ada sahabat pun tidak ada melakukan. Bahkan ada pendapat ulama hanya mengatakan bagian mustajab adalah berdoa di raudhah. Ya, berdoa di raudhah, bukan di kubur Rasulullah SAW. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam nikah dengan sahabat yaqsu syai'an min al-qubur la qubur al-anbiya wala ghairihim, ya, li yusalli 'indahu wa yad'u 'indahu. Beliau menegaskan tidak ada seorang pun sahabat yaqsu syai'an min al-qubur. Ya, tidak ada seorang pun sahabat yaitu mendatangi kuburan siapapun, ya, tidak kuburan Nabi atau lainnya, untuk salat di dekat kuburan itu atau berdoa dekat kuburan. Tidak ada seorang sahabat melakukan hal itu. Tidak ada seorang sahabat mendatangi kuburan siapapun kalau mereka ingin berdoa atau ingin salat. Wala yaqsiduhu li ajli du'a indahu. Juga tidak ada sahabat untuk berdoa tujuannya pergi ke kuburan untuk berdoa di situ. Jadi beliau ingin meluruskan tujuan ziarah kubur itu bukan ingin untuk berdoa di situ agar doanya makbul. Tapi sebenarnya yang disyariatkan dalam agama ini adalah tujuan ziarah kubur tadi, di mana yang hadis yang kita sebutkan adalah pertama untuk ingat akhirat, kehidupan akhirat, ya, membuat kita cepat bertobat, membuat kita selalu waspada dan menyiapkan amal soleh untuk kehidupan akhirat kita, menghindari perbuatan-perbuatan dosa yang akan merugikan kita di akhirat kelak. Yang kedua adalah untuk mendoakan si mayat. Itu tujuannya. Bukan untuk mendoakan bagi orang ziarah ini dirinya di situ, di kuburan itu, agar menganggap, wah, berdoa di situ lebih cepat makbul, lebih cepat mustajab. Nah, ini yang beliau jelaskan. Tidak ada seorang pun sahabat, kalau mereka ingin berdoa, ingin sholat, ya, mendekat ke kuburan. Maka, wala yaquluna inna du'a indahu afdal. Ya. Jadi tidak ada pun seorang sahabat mengatakan bahwa doa di dekat kuburan itu lebih afdal, ya. Wala du'a inda syai'in minal kubur mustajab. Juga tidak menyebutkan bahwa doa bila dekat kuburan, ya, itu lebih mustajab. Tidak ada. Tidak ada satu pun dalil. Ada pun satu, bahkan yang ada itu adalah larangan bahwa Rasulullah SAW menyarang kita untuk la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jadi tidak boleh salat ke arah kuburan dan juga tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah, wa yata'ajjab rahimallahu min katsir minan nas qad nuhi anis salati indaha wa ilaiha, ya, dan beliau heran melihat kebanyakan orang ziarah kubur tadi adalah ingin melakukan hal yang tadi. Ingin berdoa untuk mustajab atau menganggap bahwa doa di sana lebih afdal, ya. Nah, jadi tujuan ziarah kubur bukan untuk pergi berdoa di kuburan. Dan beliau heran dengan adanya banyak melihat orang-orang melakukan hal itu. Padahal Rasulullah telah melarang hal itu dalam sabdanya, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian duduk di atas kuburan, jangan pula salat kuburan. Ya.
Tapi mereka malah maksud salat kan ya umum, as-salatu apa maksud dengan salat yang ma'ruf ataupun maksudnya salat juga tidur. Ya. Maka beliau mengatakan, apa masa diterima oleh akal sehat seorang muslim, ya, tempat yang dilarang kita untuk menyembah Allah di tempat itu, ya, untuk salat di tempat itu, dan lalu dia lebih berdoa di situ lebih mustajab. Jadi beliau mengatakan, salat saja nggak boleh kita, apalagi berdoa, karena Rasul melarang salat di kuburan, la tusallu ilal kubur. Ya, nah ini jelas bahwa larang kata beliau salat ke arah kuburan. Ya, jika kita, apakah bagaimana dengan pendapat seorang muslim punya akal, kata beliau, tempat yang kita dilarang untuk menyembah Allah di dalam salat di situ, ya, ya, apakah mungkin tempat itu disebut tempat yang mustajab untuk berdoa? Artinya larangan untuk salat sudah termasuk larangan untuk berdoa juga di situ. Kemudian beliau menjelaskan lagi perbuatan-perbuatan lain adalah apakah boleh tamassu bil qabr wa taqbili wa tamzighil khaddi alaihi. Nah, ini juga beliau ingin mengomentari. Boleh nggak mengusap-usap kuburan, mencium nisannya, mencium kuburan, menempelkan wajah ke tiang-tiang dindingnya kuburan yang dibangun itu. Boleh nggak? Nah, ini ajaba rahimahullah hada manhu anhu bi ittifaq muslimin. Lalu beliau menjawab, ini sepakat ulama melarang perbuatan ini. Mengusap-usap kuburan, ya, mencium-cium di kuburan itu, ataupun menempelkan pipi atau muka ke sana, kata beliau. Walaysa fid dunya minal jamadat, beliau menjelaskan, tidak ada di muka bumi ini dari benda-benda mati yang disyariatkan untuk menciumnya illa hajar aswad. Tidak ada benda yang boleh untuk dicium di muka bumi, kata beliau, kecuali hajar aswad. Karena itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Umar bin Khattab berkata, "Wallahi li inni la uqabbiluka wa inni la a'lam annaka hajar la tadur an tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Wallahi inni la aqbaluka." Umar berkata, "Demi Allah, aku ingin menciummu dan saya tahu engkau adalah batu yang tidak beri mudarat, tidak pula manfaat," kata Umar bin Khattab. "Kalau bukan aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu," kata Umar bin Khattab. Untuk memberitahu orang-orang sekitarnya itu, karena memang disebutkan orang berebut-rebut ingin cium Raja Aswad, menganggap bahwa mencium Raja Aswad itu dia mendapatkan sesuatu kebaikan, berkah dan sebagainya, dapat menyembuhkan penyakit dan segalanya, ada penyakit demikian. Maka Umar bin Khattab berkata, "Inni la a'lam, sungguh aku tahu, annaka hajar, engkau adalah batu, la tadur wa la tanfa, tidak dapat menolak mudarat dan juga tidak dapat memberikan manfaat, ya, atau tidak dapat memberikan mudarat, tidak pula manfaat." Ini akidahnya sahabat Umar bin Khattab, khulafa rasyidin. Nah, beliau mencium dan sebagainya. Adapun menyentuh, mengusap-usap, kata beliau, tidak ada yang dianjurkan untuk mengusap di muka bumi ini kecuali hanya rukun Yamani. Ya, rukun Yamani, ya. Faman zara qabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa la yastalimu. Orang yang ziarah kuburan Rasulullah tidak perlu mencium-cium dinding dan sebagainya itu, wala yakabiluhu, dan tidak meraba-rabanya, tidak meraba-raba, tidak mencium. Ya, fala yushabbihu baital makhluq bi baitil khaliq. Jangan disamakan antara tempat tinggal makhluk dengan Baitullah, ya. Wa kullu hadza li ajli muhafadzah ala tauhid. Penjelasan ini beliau kupas, beliau bahas untuk menjaga agar umat ini tetap di dalam kerangka tauhid. Wa himayat janabi, untuk menjaga agar tauhid itu tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dapat melemahkan tauhidnya atau membatalkannya. Li'anna min usul syirki ittikhadul qubur masjid. Karena di antara dasar-dasar terjadinya kesyirikan itu adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadharrunna alihatakum wa la tadharrunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini ayat ini adalah kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan pernah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan, ya, Tuhan Wud, Tuhan Suwa, Tuhan Yaghut, Tuhan Ya'uq dan Nasr.
Ini kan dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, ya, bahwa ini nama-nama orang soleh di masa kaum Nabi. Dan kalau mereka meninggal, mereka buat patungnya atau membuat lukisannya, dan akhirnya mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat untuk ngalap berkah, meminta kebaikan, menolak keburukan. Dari sini jelaslah bagi kita bahwa Syekhul Islam Taimiyah tidak pernah melarang orang untuk ziarah kubur yang ziarah syariah. Ya, tidak pernah melarang orang untuk ziarah kubur bila ziarah syariah, tidak pernah sama sekali. Ya, baik kuburan selain kaum muslimin secara umum atau kubur Rasulullah SAW. Tetapi beliau hanya melarang ziarah yang tidak sesuai dengan syariat. Wahya ma yanha anhu Islam, itu hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ya, maka oleh sebab itu, ya, Ibnu Abidin menjelaskan dalam ungkapannya tentang penjelasan ini, bagaimana beliau adil di dalam membantah pendapat orang-orang menisbahkan satu pendapat kepada Syekhul Islam Taimiyah bahwa beliau mengharamkan ziarah kubur. Apa kata Ibnu Abidin? Wa ma nusiba ila al-Hafidz Ibnu Taimiyah al-Hambali min annahu yaqul bin nahyi anha ay ziaratul qubur qabr Rasulullah SAW, faqad qala ba'd ulama innahu la asla lahu wa innama yaqulu bin nahyi an shadd rihal ila ghairi al-masajid salasa. Apa yang dinisbahkan kepada Hafiz Ibnu Taimiyah al-Hambali bahwa dia berpendapat larangan menziarahi kubur Rasulullah SAW, sungguh para ulama sebagian ulama menjelaskan bahwa itu tidak ada sama sekali. La aslalahu, tidak ada sama sekali, ya. Wa inna ma yaqulu bin nahyi an irsyad rihal ila ghairi masjid salasa. Tapi dia berpendapat larangan untuk melakukan perjalanan berziarah beribadah, ya, selain kepada 3 masjid yang disyariatkan. Adapun nafsu ziarah fala tukhalifu fi ziyarati sa'iril qubur. Ya. Amma nafsu ziarah fala yukhalifu fi ziyarati sa'iril qubur. Adapun ziarah, kata beliau, tidaklah berbeda dalam hal itu menziarahi kubur-kubur yang lainnya. Itu sekilas kita bahas, ya, gambaran pendapat Syekhul Islam Taimiyah tentang ziarah kubur, mana yang bolehkan, mana yang dilarang. Justru orang-orang yang tidak suka dengan penjelasan beliau dan tidak suka dengan kritikan beliau, nasihat beliau untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sunnahnya, yang tidak disyariatkan di kuburan, orang-orang inilah yang membuat fitnah, menuduhkan bahwa Ibnu Taimiyah melarang ziarah kubur. Ya, mereka membalikkan, ya, penjelasan Ibnu Taimiyah tersebut. Demikian yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan materi ini, juga kepada tim Roja. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.